dalam tidak ada habis-habisnya dan tidak berakhirnya kerajaan itu. Ya, apa relevansi kerajaan 1000 tahun dengan keberadaan jemaat gereja kita? Apa yang harus kita perbuat untuk merancang kerja yang sudah gelur, supaya kita dapat meningkatkan pengharapan dalam membuat kerajaan Allah dan mendirikan kerajaan damai? Ada tambahan dari anggota kelompok 1? Ada yang mau ditambah? Sudah? Oke, kita beri aplaus. Terima kasih. Kelompok 2. Apakah yang Tuhan harapkan bagi masa depan kita? Yang Tuhan harapkan adalah kita hidup berdasarkan hukum standar dalam Tuhan atau dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, apa yang akan terjadi dalam kerajaan Mesias? Akan terjadi malapetaka. Yang B, bagaimana itu mencakup bangsa-bangsa dan mencapai masa 1000 tahun? Dengan berdasarkan nubuat Nabi Zakaria yang ketara dengan keberadaan Yesus Kristus yang sangat menekankan kekudusan bait Allah. Karena bait Allah merupakan standar dalam diri manusia, bukan berdasarkan bangunannya. Yang ketiga, apa relevansi kerajaan 1000 tahun dengan keberadaan jemaat gereja kita? Menurut pendapat kelompok kami, untuk jawaban nomor 3 hampir sama dengan jawaban nomor 2. Dikarenakan nubuat Nabi Zakaria yang meyakinkan bangsa-bangsa atas keberadaan Yesus Kristus yang menjadikan kita sebagai bait Allah. 3B, apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat adalah kita harus hidup di dalam Tuhan berdasarkan standar kehidupan Tuhan. Sebagaimana kita sebagai bait Allah yang percaya adanya Yesus Kristus bukan secara fisik, melainkan secara rohani. Baik, dari kelompok 2 ada tambahan? Sudah? Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab hasil diskusi kami. Yang pertama itu, nubuat tidak pernah diberikan untuk memuaskan keingintahuan saja. Apakah yang Tuhan harapkan bagi masa depan kita? Sebagai yang kita tahu, nubuat itu adalah perbuatan yang dikasih tahu orang sebelum kita mengetahui peristiwa itu akan terjadi. Yang itu pastinya Tuhan mengharapkan masa depan yang baik bagi kita. Di masa depan kita pun Tuhan ingin kita untuk berbuat seperti menolong orang lain saat sedang kesulitan atau menolong orang dalam sedang berduka cita. Yang keduanya yaitu apakah yang akan terjadi dalam kerajaan Mesias, yaitu berkata benar atau jujur seseorang kepada yang lain dan melaksanakan hukum yang benar yang mendatangkan damai bagi setiap orang. Yang B itu bagaimana itu puncaknya bangsa-bangsa dan mencapai masa 1000 tahun, yang dimana diketahui masa 1000 tahun itu adalah masa keabadian atau masa yang kekal, yaitu dengan demikian kerajaan Mesias akan mendatangkan damai sejahtera bukan hanya di Yehuda tetapi juga bagi bangsa-bangsa semua. Yang ketiga, apa relevansi kerajaan 1000 tahun dengan keberadaan jemaat gereja kita? Apa yang harus kita perbuat? Yaitu kerajaan 1000 tahun dahulu dianggap hanya fisik atau sebuah gedung saja. Tetapi sekarang ini atau di zaman ini kerajaan Allah itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Relevansinya yaitu adalah bagaimana gedung gereja berkaitan dengan gerejanya seperti dalam bentuk pelayanannya. Ada dari kelompok 3 tambahan? Tidak ada? Cukup? Beri aplaus untuk teman-teman kelompok 3. Kelompok 4. Satu, nubuat tidak pernah diberikan untuk memuaskan keingintahuan saja. Apakah yang Tuhan harapkan bagi masa depan kita?
Yang Tuhan harapkan adalah kita dapat menciptakan kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dengan cara merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan berperilaku yang layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah yang akan terjadi di dalam kerajaan Mesias? Yang akan terjadi di dalam kerajaan Mesias adalah akan sukacita dan damai sejahtera. Dan bagaimana itu mencakup bangsa-bangsa dan mencapai masa 1000 tahun? Apabila orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka dirinya juga sudah menjadi baik Allah dan hidup di dalam surga yang kekal. Dan ketiga, apa relevansi kerajaan 1000 tahun dengan keberadaan jemaat gereja kita? Yang sudah jemaat lakukan adalah mengikuti ibadah, memberi hatinya dengan waktu untuk mengikuti kegiatan kerohanian dan dapat menghadirkan dampak positif terhadap lingkungan dan orang sekitar. Apa yang harus kita perbuat? Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersekutu di dalam Tuhan agar kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Dari kelompok 4 ada tambahan? Sudah cukup? Baik, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan duduk. Terima kasih ya. Luar biasa diskusinya. 1000 tahun yang kekal itu. Bait Allah yang rohani, bukan bait Allah yang fisik bangunan seperti yang di Yerusalem. Yang kedua, apakah yang akan terjadi dalam kerajaan Mesias? Kedamaian. Tidak ada lagi yang bermusuhan. Tidak ada lagi orang yang gontok-gontokan. Tidak ada lagi orang yang berorientasi kepada gedung, fisik, materi, tetapi orang akan berorientasi kepada hal-hal yang rohani, yang sorgawi, bukan yang duniawi. Nah, jadi karena itu setiap orang yang sudah menjadi warga gereja, warga orang-orang yang percaya, dia adalah sudah menjadi bagian dari kerajaan Mesias. Kita inilah kerajaan Mesias itu. Bagaimana itu mencakup bangsa-bangsa dan mencapai masa 1000 tahun? Ya, kita juga harus memberitakan Injil. Harus kita menyampaikan kabar keselamatan yang dalam Yesus Kristus itu kepada semua orang supaya semua orang percaya. Dan kemudian bahwa orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus itu tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi sudah sampai kepada kerajaan yang 1000 tahun itu, yang kekal itu, itulah sorga. Nah, jadi kalau kita bicara sorga, jangan kita bayangkan sorga itu setelah kita mati. Sejak sekarang ini juga, kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kekekalan itu sudah ada di waktu kita sekarang. Nah, setelah kita mati nanti juga akan terus, kematian itu tidak menghalangi kita akan nanti berkumpul kembali, tetapi tidak lagi dengan tubuh jasmani yang akan menjadi tanah ini, tetapi roh kita itu akan berkumpul lagi bersama dengan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk mencapai masa 1000 tahun, ya harus hidup di dalam persekutuan tubuh Yesus Kristus, yaitu gereja. Tapi bukan gereja gedung ya, gereja dalam arti orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Ketiga, apa relevansi kerajaan 1000 tahun dengan keberadaan jemaat gereja kita? Jadi bagaimana kita sekarang ini adalah bagian dari tubuh Yesus Kristus, di mana ada orang berkumpul, di mana ada gereja, tapi jangan kembali lagi gereja itu gedung ya. Di mana ada orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ gereja, dan inilah yang akan kekal sampai selama-lamanya. Nah, jadi dengan kata lain, kita bukan hanya hidup di dunia ini dan bukan hanya sekarang kita berkenalan, bertemu ya. Nanti kita juga akan berkumpul kembali setelah kita diubahkan. Ya, tentu dengan kematian kita bangkit, dikumpulkan lagi, nanti kita akan bertemu kembali, tetapi sudah dengan tubuh yang rohani, yang kekal, yang tidak lagi akan
mengalami sakit penyakit dan kita dibangkitkan dari kematian itu. Nah, apa yang harus kita berbuat supaya kita sampai kepada kehidupan yang seperti itu, kerajaan yang 1000 tahun itu? Inilah inti nasnya tadi. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan ada orang yang suka bohong. Jangan menipu. Dan semua hukum-hukum Tuhan itu ya. Dan laksanakanlah hukum yang benar. Jangan menyelewengkan hukum. Kita juga jangan jadi menyelewengkan kebenaran ya. Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Nah, kita juga harus berdamai supaya pintu surga itu terbuka bagi kita. Jadi kalau kita terus gontok-gontokan, kita masih berorientasi kepada materi, masih suka berbohong, tidak mau menegakkan kebenaran, tidak melaksanakan hukum, ya pintu gerbang surga nggak akan buka untuk kita. Jadi karena itu nubuatan Nabi Zakaria yang kita bahas ini sekarang itu nubuatan sampai kepada kehidupan kekal dan sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi persoalannya kita sekarang sudah menjadi tubuh Yesus Kristus yang benarkah atau belum? Nah, jadi kalau begitu kita harus ya dengan kata sederhananya harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus, harus hidup dalam kebenaran dan melaksanakan hukum dan hidup dalam damai supaya pintu sorga itu, pintu gerbang sorga itu terbuka bagi kita. Ya, demikianlah. Terima kasih ya.